Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Nabila Rizka, mahasiswi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan memaparkan terkait seminar proposal skripsi saya dengan judul Analisis Penilaian Akuntabilitas pada Basnas Kabupaten Pati ditinjau dari perspektif Syariah Enterprise Theory. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Rahmawati Estat MA MSc karena sudah mendampingi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Langsung saja, mengapa saya mengangkat judul tersebut? Tentu saja ada masalah yang melatar belakanginya. Saya mengambil studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati yang dibentuk dan juga dikukuhkan oleh Bupati Pati pada tanggal 18 April 2005 dengan surat keputusan Bupati Pati. Basnas Kabupaten Pati sendiri memiliki visi yaitu terwujudnya pengelolaan zakat secara profesional, jujur, amanah, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tuntutan agama Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk misi dari Basnas Kabupaten Pati antara lain yang pertama, membangun kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal baik dalam pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan, dan yang terakhir yaitu membangun lembaga pengelolaan ZIS yang profesional, jujur, amanah, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan agama Islam, serta perundang-undangan Republik Indonesia. Basnas Kabupaten Pati juga memiliki program yang sejalan yaitu Pati Peduli, Pati Cerdas, Pati Sehat, Pati Makmur, dan juga Pati Takwa. Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat Basnas Kabupaten Pati dilakukan dengan dua cara, yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan juga produktif. Basnas Kabupaten Pati yang sudah berdiri kurang lebih 16 tahun sebagai pengelola dana ZIS dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan terus tumbuh dan berkembang dengan kegiatan operasional sehari-harinya berlandaskan prinsip syariah yang harus tetap menjalankan praktek pengelolaan yang etis dan bertanggung jawab, yaitu salah satunya dengan melakukan aktivitas tanggung jawab sosial lembaga atau akuntabilitas yang sudah tentu memiliki pelaksanaan akuntabilitas yang baik, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para muzaki untuk mendistribusikan hartanya ke Basnas Kabupaten Pati. Nah, di sini tentunya dalam teori akuntabilitas manajemen, pelaporan akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan itu lebih menekankan pada dimensi hubungan manusia dengan manusia, sehingga sifat akuntabilitas manajemen lebih menekankan pada aspek fisik dan juga aspek mental. Namun dalam akuntansi syariah itu diperlukan karena akuntansi syariah yang terwujud dalam sebuah laporan tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan juga Tuhan. Oleh karena itu, konsep akuntansi syariah diajukan dengan tujuan dapat memberikan dasar dalam pembuatan pelaporan yang berasaskan pada kepentingan stakeholders dibandingkan kepada kepentingan stockholders. Dengan kata lain, pelaporan dana ZIS merupakan praktik yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai etika dan norma yang digunakan yaitu nilai-nilai syariah. Nah, dalam akuntansi syariah tersendiri itu ada karakteristik syariah enterprise theory yang merupakan landasan yang diungkapkan dalam laporan tanggung jawab sosial lembaga. Di antaranya yang pertama yaitu untuk menunjukkan upaya memenuhi akuntabilitas vertikal terhadap Tuhan dan akuntabilitas horizontal terhadap direct maupun indirect stakeholders dan juga alam. Yang kedua yaitu untuk menunjukkan upaya memenuhi kebutuhan material dan juga spiritual seluruh stakeholders sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi konsep keseimbangan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengungkapkan informasi kualitatif maupun kuantitatif sebagai upaya untuk memberikan informasi yang lengkap dan juga menyeluruh. Nah, dari hal tersebut, hal yang menjadi ketertarikan peneliti adalah adanya dualisme tujuan organisasi tersebut dalam menjalankan roda aktivitasnya, yang mana untuk bisnis atau lembaga itu lebih mendominasi yaitu sifat egoistik dan juga ada bauran sifat altruistik. Sehingga dari pemaparan di atas tersebut yang sudah saya jelaskan,
Rumusan masalah yang kami ambil di sini adalah bagaimana akuntabilitas pelaporan dana ZIS kepada stakeholders apabila menggunakan perspektif Syariah Enterprise Theory pada Basnas Kabupaten Pati. Tujuannya ingin dicapai sendiri yaitu untuk mengetahui dan juga menganalisis kesesuaian antara informasi pelaporan dana ZIS yang diungkap Basnas Kabupaten Pati dengan perspektif Syariah Enterprise Theory. Untuk manfaat penelitian, yang pertama yaitu manfaat teoritis. Jadi hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sehingga mampu menjadi referensi tambahan dan dasar untuk melakukan penelitian ilmiah selanjutnya mengenai fenomena yang ada terkait tindakan di luar kaidah Islam, salah satunya mengenai pelaporan tanggung jawab sosial berdasarkan dari teori Profesor Iwan Triwono yaitu Syariah Enterprise Theory. Kemudian manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan Basnas Kabupaten Pati sebagai masukan atau penilaian dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan sistem pelaporan tanggung jawab sosial lembaga di masa yang akan datang. Nah, dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian sudah ditentukan, maka pada tahap selanjutnya yaitu tahap tinjauan pustaka. Saya melakukan studi literatur dengan meneliti 7 jurnal terdahulu dan juga 1 tesis yang memiliki relevansi konsekuensi studi karena dari 7 jurnal ini saya simpulkan seperti pada tabel berikut. Secara garis besar, jurnal-jurnal tersebut saling berhubungan atau memiliki kesamaan isu yang diangkat seperti manajemen pengembangan dana ZIS serta akuntabilitas pengelolaan dana ZIS, sehingga jurnal-jurnal ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk data sekunder pada penelitian ini. Nah, untuk yang kemudian, untuk memperkuat penelitian ini, saya menggunakan teori zakat, infak, sedekah, kemudian ada teori akuntabilitas, ada teori organisasi pengelola zakat, dan juga Syariah Enterprise Theory. Untuk metode penelitiannya, saya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, di mana tahapan pertama yaitu menentukan masalah melalui data dan juga fenomena. Kemudian merumuskan masalah melalui fenomena yang dijelaskan pada latar belakang, dan juga melakukan pengumpulan data dari data primer dan juga data sekunder. Nah, untuk pengumpulan data sendiri, kami melakukannya dengan wawancara, kemudian studi pustaka, dan juga internet searching. Setelah itu, dilakukan pengolahan data. Yang pertama itu kami melakukan reduksi data. Nah, dari reduksi data ini kami melakukan proses pemilihan, kemudian pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kemudian setelah itu kami melakukan penyajian data. Dalam penyajian data ini dilakukan analisis data menggunakan pendekatan yuridis untuk melihat ketertarikan atau keterkaitan antara variabel berdasarkan data yang terkumpul sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi akurat dan objektif. Setelah itu kami melakukan penarikan kesimpulan, yaitu apabila kesimpulan yang ditetapkan sudah didukung oleh data-data yang valid dan akurat sehingga sudah mampu menjawab rumusan masalah pada tahap awal, kesimpulan terhadap tersebut sudah dapat diterima. Kemudian untuk menguji keabsahan data, kami melakukan dengan triangulasi. Nah, di sini yang kami ambil yaitu triangulasi sumber data dan juga triangulasi teori. Triangulasi sumber data sendiri itu untuk menggali kebenaran informasi tertentu itu melalui berbagai metode dan juga sumber perolehan data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara maupun hasil observasi yang telah dilakukan, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu objek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda dan menggali kebenaran-kebenaran informasi penelitian melalui sumber lain agar dapat memberikan bukti dan keandalan yang berbeda dari suatu data tersebut. Kemudian kalau untuk triangulasi teori sendiri, itu hasil akhir dari penelitian ini adanya 2 teori yang berlainan yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu sudah memasuki atau memenuhi syarat. Kemudian di sini saya menggunakan penjelasan teori Stewardship dan juga teori Syariah Enterprise Theory dalam menyesuaikan data. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.